gue pernah ngasih lu tiket Coldplay ya. Wah, itu bisa diungkit-ungkit itu mungkin This ya. time, let me do my way. Wah. Man, that's very scary. We don't know what the other partner actually waiting for. Terus gitu kayak dipakai jadi senjata yang tersembunyi gitu. Don't you think it's scary when your partner actually doing that? Is it love? Tapi itu berarti level yang berbeda lagi, pemahaman yang berbeda lagi kan, antara mengerti apa yang kita rasakan dan apa yang kita pikirkan. Karena banyak orang yang juga nggak sadar sebetulnya kan. True. Nah itulah yang Ini membuat pikiran kenapa atau self-love perasaan? is very hard. If you don't know how you feel, kan namanya self-love. Iya. Ya. Gimana lu bisa mencintai diri lu? Lu aja nggak tahu kenapa lu merasakan Karena apa yang pikiran lu kita rasakan. terlalu manipulatif. Oh baby yang mulai, itu ini ya, not selfish ya. Iya. Oke Mbak Zoya apa kabar? Sehat. Sehat ya, kayaknya belum apa-apa udah seru banget nih ngobrol. Obrolan di balik layarnya udah Oh, di seru. balik layar. Selamat datang di Ngode. Thank you. Akhirnya bisa ketemu, bisa main ke sini. Iya, dan apa? Kalau kemarin kalau ngelihat ya, lihat-lihat di Instagramnya baru balik liburan nih, jalan-jalan di Wakatobi kayaknya. Oh iya, habis diving. Emang suka diving? Itu apa sih namanya? Itu kayak apa ya? Itu belajar kalau buat aku ya gitu. Itu belajar untuk paham nggak overthinking. Itu benar-benar belajar untuk figure things out without really talking about it. Ya karena kan di sana kan semuanya pakai bahasa isyarat ya di dalam ya gitu. Dan kalau kita overthinking tuh bubblesnya kan gitu. Langsung reaksinya kelihatan banget Reaksinya ya. langsung kelihatan. So you need to like chill dan calm gitu ya. Buat aku ya sekalian lah ya self therapy. Iya. In a way, it's like the best self therapy beside wine, I guess. I like this. Berarti udah advance dong ya, sering banget kayaknya diving, Oh iya. rutin banget ya. Harus advance sebenarnya kan supaya kita juga bisa taking care ourselves dan nggak nyusahin orang lain. Gitu. Itu kemarin perginya sendiri atau berdua? Oh, satu grup itu ada sekitar 20 orang. Nih gokil semua, orangnya asik gitu ya, seru, chill. Dan itu benar-benar living on board. Jadi benar-benar ada di tengah laut for like 7 freaking days. Itu pulang tuh kalau nggak gara-gara Coldplay itu. Gue udah mimpinya tuh kayak masih di tengah laut, masih di Pinisi gitu kayak lah itu. Jadi dari Waikatobi langsung pulang terus nonton Coldplay. Wow. Suaranya langsung seksi begini nih. Ikut konser juga ya nyanyi. Tapi seru banget sih aku lihat. Aku nggak nonton tapi kita lihat banyak banget liputannya. Bahkan teman-teman yang di media sosial sharing about the concert and seru banget sih. Amazing, aku nggak nyangka. Maksudnya kan memang waktu lagi di Wakatobi itu yang paling aku suka kenapa living on board itu adalah di dek kapal malam-malam. Terus dia gitu seluruh dek kapal kita matiin dan kita bisa ngeliat stars literally. Dan the kerennya Wakatobi kemarin itu selain karang-karang itu masih rapet, bagus, nggak ada nelayan-nelayan yang ngebom gitu di sana. Itu kita bisa ngeliat literally Milky Way loh. Di tengah laut tuh ya. Di tengah laut gitu. Jadi malam-malam habis makan malam tuh pasti kita kayak nongkrong-nongkrong gitu terus masang lagunya Coldplay dong, Sky Full of Stars. Pas banget ya. Iya, pas lagi pas konsernya tuh starsnya itu bener-bener dari LED yang ada di gelang kita itu. Terus gitu kayak wah gitu sparkling stars bilang ini gokil sih, ini keren banget. Ikut nyimpen handphone berarti ya, pas disuruh simpan handphonenya, kantongin handphonenya ikut nyimpen dong ya. Iya. Langsung gini, dia pikir apa ya, diminta apa ya gitu ya, nyimpen handphone. Oh oke, bener juga sih, mindfulness. Oke, we're here, here. Dari Wakatobi terus langsung nonton Coldplay, mungkin itu sesuatu yang memang Mbak Zoya sukai, Mbak Zoya really enjoy it gitu kan. Dan itu bisa dimasukin juga ke it's a part of self love gak sih? Melakukan sesuatu yang kita sukai. Iya, it's true gitu. Karena banyak kan tuh, cuma kalau yang self love-nya yang ini kan satu effort sekali, expensive. Iya. Agak butuh usaha gitu ya. Agak butuh terlalu usaha gitu ya. Kalau semua orang self love-nya kayak gitu kayaknya pada menyerah. Gue selfish aja deh gitu, jangan self love gitu ya. Memang ada beberapa yang orang suka bilang bahagia itu sederhana.
nggak tahu ya, in my opinion, as a person, as a woman, and as a psychologist, apalagi as a sexologist, bahagia tuh jarang ada yang sederhana Gak loh. sesederhana itu ternyata. Apalagi relationship, I think you both can tell gitu ya bahwa ada nggak sih bahagia yang bisa apalagi berdua gitu yang benar-benar sederhana, enggak loh, banyak kan effort kan. Ada Iya. effort, harus Semua ada harus effort. ada effortnya. Iya, Walaupun gitu. kecil tapi harus ada effortnya. Exactly. Iya kan? Paling nggak effort terkecil menurut aku ya, itu adalah berusaha untuk menghargai, mensyukuri momen yang ada apapun itu gitu kan. yes, it's ya true. kan? Tapi hari ini di Ngoda memang kita pengen ngebahas spesifik soal self love. Not selfish. Iya, jadi kita pengen mungkin belajar lebih dalam lagi sebenarnya apa sih self love dan apa bedanya sama selfish, karena sebetulnya self love itu kan mencintai diri sendiri. Iya, Tapi yang menarik adalah bagaimana kita mencintai diri sendiri tanpa kita menyakiti orang lain atau menjadi egois. Kadang-kadang ketika ego itu muncul, sometimes we hurt someone. Iya, ya kan? apalagi mungkin kalau kita sudah berpasangan ya, Betul sekali. berpasangan gitu kan pasti mungkin self love-nya beda ketika masih single gitu. Oh iya, iya. Contohnya pertanyaan pertama ya kan, kalau ngomongin konser Coldplay ini kan harus war segala macam nih, usaha, effort ya kan. Kalau yang couple dua-duanya suka banget sama Coldplay, terus ternyata tiketnya cuma Cuma dapat dapat satu. How you guys decide, ya kan? Oh Siapa my yang God. nonton atau mau se-effort apa untuk cari tiket satu lagi? Kalau ini sulit untuk self love, jadi selfish ini kayaknya. Tapi kenapa kita bahas itu? Karena kita pernah lihat juga statementnya Mbak Zoya yang rame juga di media sosial tentang Kadang-kadang udah nggak tahu tuh. banyak ya statementnya ya. Self love, it's not selfish. Nah kita lihat ya, ini dia. Perempuan gitu ya, moms, bunda, ingatlah bahwa energi di rumah tangga itu paling besar adalah dari istri, dari kamu para perempuan. Hanyalah seorang ibu yang bahagia, bukan ibu yang sempurna, bukan ibu yang superwoman. Hanyalah ibu yang bahagia bukannya- yang bisa membesarkan bukannya anak-anak yang dengan gitu. kecerdasan emosi yang baik. So mau anak-anaknya cerdas secara emosi juga kan, mau anak-anaknya sehat mental, mau juga semua dinamikanya juga oke kan. Self love bukanlah selfish, jangan lupa. Karena orang suka jadi selfish. Ya udah deh, aku mau self love, aku mau beli baju termahal yang aku mau, aku nggak pernah belanja baju semahal ini. Tanda tanya. Self love tuh beda loh dengan selfish ya, apalagi bagi mereka-mereka yang udah ngerasa aku jarang nih diperhatikan sama suamiku, tapi nggak pernah minta bantuan. Kalau misalnya dikasih bantuan disalah-salahin terus pasangannya. Nah ada juga yang kayak gitu. Jangan seperti itu ya. Self love artinya oke, saya akan punya waktu untuk diri saya karena saya sadar kebahagiaan saya itu penting. Untuk Menarik ya. Itu banyak banget di quote ya. Banyak buatnya dipotong-potong ya. Tapi yang menarik memang kalau kita bicara lagi soal dalam hal berpasangan, untuk mau nggak mau tetap kan kita sebagai individu pasti harus mencintai diri sendiri dulu katanya, baru bisa mencintai orang lain secara utuh. Nah tadi yang menarik adalah spesifik buat ibu, ya kan? Ibu yang bahagia adalah ibu akhirnya akan bisa Membesarkan membesarkan anak yang bahagia anak-anak yang juga. bahagia juga Iya. dan juga memiliki mental health yang baik gitu. Nah kalau tadi dari sempat bilang kalau Coldplay misalnya tadi ngobrolin soal tiket Coldplay ternyata cuma satu tiket itu punya, tapi itu berdasarkan kesepakatan berarti ya, mungkin akan ada rewards untuk yang Kayaknya pasangan itu bakal gitu susah ya. banget. Gue juga bingung tuh jawabannya gimana. Gimana menurut Mbak Zoya? Zaman dahulu kali bisa digunting 2 aja tiketnya. Siapa yang paling nangis dia aja deh yang dapat gitu kali ya. Ini nggak ada apa namanya. I think it's like a Bible story gitu atau apa gitu yang zaman dahulu kala ada bayi diperebutkan oleh 2 ibu terus akhirnya rajanya bilang, udah deh kita potong aja. Terus yang satu, udah deh nggak apa-apa deh aku relain daripada bayi itu dipotong. Oh ternyata emang dia yang lebih nggak selfish, something like that. Tapi ini tiket Coldplay ya, berat juga nih. Akhirnya mungkin kalau biar nggak selfie, tadi dua-duanya nggak nonton, tiketnya jual aja. Gitu bisa. Mendingan gitu sih. Gitu ya. Tapi mungkin itu solusi terbaik. Selalu harus ada kompromi kan. Kalau ngomongin relationship kan it's also part of sacrifice. Iya nggak? Nah, we Jadi- have to be careful about that. Nah, itu yang menarik. Kompromi itu gini ya, aku sering banget tuh kalau misalnya lagi lagi konseling tuh orang yang gini, aku udah kompromi mbak, aku udah kompromi gini. I thought memang kita harus sacrifice gitu ya, dan katanya cinta itu penuh pengorbanan. Iya. Tunggu. Jadi gini, kita itu sebaiknya tidak literally berkorban untuk cinta. Why? Langsung ada admin pirang, admin merah sekarang langsung.
kita sebaiknya melakukan sesuatu karena emang kita sayang. Kalau misalnya kita bener-bener, gue berkorban nih ya demi elu, itu biasanya nanti kalau misalnya itu menurut aku tidak 100% tulus. Bisa jadi if, ya amit-amit knock on wood, your partner doing something wrong yang cukup Itu besar, akan keluar lagi, itu dibangkit. akan keluar. Jadi kayak gue udah berkorban loh for you. Jadi gini, nggak mungkin kita nikah nggak pakai kompromi. It's true. Yeah. Tapi please consciously kita mencintai dengan sadar adalah dengan nggak, oke deh, gue berkorban buat lo. Aduh, aku ngeri sih sama bahasa-bahasa itu, gitu. Dan aku ngeri sama kesadaran itu. Jadi kalau bisa, boleh ada kompromi, tapi pastikan juga ada adjustment, ada penyesuaian. Karena kalau kompromi itu gini, ya udah deh, gue ngikut aja deh kali ini. Bisa jadi ngikutnya karena apa? Pegel berantemnya, pegel argumennya, pegel ngasih ngasih argumentatif. Kenapa I'm not comfortable with this decision? Tapi kalau kita adjust, I think you actually right, gitu ya. Misalnya kayak keputusan kayak sekolah anak gitu, atau pergi liburan gitu. Kan kadang-kadang kelihatannya itu hal biasa aja, tapi itu potensi konflik juga kan. Kan caranya orang berlibur, biarpun mau pasangan berapa lama kan bisa beda dan gak apa-apa juga. Gitu. Jadi ya kalau mau ikutin cara liburnya kamu, aku juga jadinya gak bisa benar-benar libur dong. Aku jadi ribet atau kebalikannya gitu. Kadang-kadang kita bisa, oh ternyata kalau liburnya caranya begini, gak benar-benar caranya dia, tapi gak benar-benar caranya aku. Kita berdua bisa dapat oke-nya nih gitu. Itu adjust. Jadi lebih baik kita adjust ya untuk bisa compromise. Iya, untuk bisa compromise in the end daripada kita ngerasa oke, gue ikutin deh. Tapi gue sacrifice buat lu deh ada gitu ya. Gondoknya gitu ya. Mungkin ada gondoknya soalnya. Karena itu berarti akan tertanam terus, akan jadi memori yang ketika situasinya memburuk akan muncul. Memori itu unconscious memory loh, bukan secara sadar. Gue nyimpen kekesalan nih sama pasangan gue, no, it's not like something like that. Masalahnya itu adalah unconscious things, sucks gitu. Yang biasanya keluar kayak gini, pernah ada pertikaian gitu yang, kenapa jadi lucu pertikaiannya karena gini, saya sebel banget Mbak Zoya, denger napasnya pasangan saya. Denger dia napas, kamu kesel, kenapa toh gitu. Terus, wah kok kesel banget nih, dia makan kerupuk kayak yang punya dunia persilatan. Itu kan berarti sudah ada precipitating event. Ada a lot of little things yang mengganggu dia, nggak diselesaikan atau dikompromikan tanpa di-adjust. Dan akhirnya membuat dia jadi, makan kerupuk aja pasangannya salah. Napasnya kekencengan aja nutup salah. Nutup pintu aja salah. Nutup pintu aja. Tapi itu berarti begini, kalau kita bicara berarti compromise itu justru menghindari masalah sebenarnya, bukan menyelesaikan ya. So we have to. Ini mungkin pemahaman-pemahaman yang sering keliru ya dalam berhubungan ya. Termasuk juga kalau kita balik ke tema ini kan masalah self love. Ketika kita titiknya nggak pas, jadinya selfish. Gimana kita berusaha untuk mengerti mana yang sebenarnya it's pure self love sama mana yang udah levelnya jadi selfish dan akhirnya merugikan orang lain. I like this question. Gue merasa berguna sekali jadi psikolog nih. It's a very good question karena sebenarnya jawabannya adalah asertif. Asertif itu adalah standing for your right without hurting others. Jadi kalau kita being asertif gitu, termasuk kalau orang bilang gini, oh iya sebenarnya pasangan itu pasti pernah dengar deh, kuncinya adalah komunikasi. Komunikasi kayak apa? Komunikasi yang asertif. Komunikasi asertif it means win-win solution. Jadi kayak tiket Coldplay, win-win solutionnya, iya kalau nggak bisa nonton bareng, dua-duanya nggak nonton. Walaupun painful buat dua-duanya. It is painful. But at least both side. Daripada kali, wah aku jadi inget kamu terus deh selama ada di sana. Iya, lo yang nonton. Please, please gitu or something like that. Jadi karena kita sering ada cara-cara yang tidak asertif yang kita lakukan. Misalnya satu adalah dengan cara pasif gitu ya. Oh iya nggak apa-apa deh, it's okay. Nggak apa-apa deh, terus nangis, terus nyimpan hati gitu, nggak apa-apa deh, aku berkorban demi kamu. Itu pasif, gitu. Kalau misalnya agresif itu adalah
oh apa sih nentang terus gitu ya, nggak bisa. Lo kayak gini, gue juga punya kepentingan kayak gini. Agresif, brutally honest itu agresif, bukan asertif. Gitu. So it's not okay for being brutally honest. Kan gue jujur, ya lu jujur. Sebenarnya ketika jujur itu untuk menyerang pasangan gitu, untuk menyatakan apa yang kamu rasakan atau apa itu gitu. Jadi buat aku brutally honest itu psychologically adalah sesuatu yang sebenarnya agresif. Ini Brutally menarik honest sekali ya. itu bukan. Ini aja poin ini aja kalau dibahas bisa panjang nih sebenarnya. Mari kita bikin mingguan. Jadi tapi jadi kita jadi banyak belajar. Bener, gitu kan, bener. Dan seru. kalau ngambil contoh lagi bahwa misalnya ya pada akhirnya balik lagi ketika Coldplay dan ada salah satu pasangan yang memutuskan yaudah deh kamu aja yang nonton. Keputusan Ya itu harus, udahnya ini ya, gimana? keputusan itu harus diambil bukan berdasarkan dia ingin berkorban untuk pasangannya dong berarti. Oh, please don't. Iya kan? Dia harus benar-benar menerima bahwa oke, I do this because I love you and I want you to be happy and watch the concert even without me, and that's fine. Jadi Iya. selesai, nggak ada Selesai. unconscious Betul. yang tersisa Karena di kalau nggak belakang ada, bahwa gue pernah ngasih lu tiket Coldplay ya. wah, itu bisa Dibahas. diungkit-ungkit itu Dibahas. mungkin This ya. time, let me do my way. Wah, Wah. man, that's very scary. We don't know what the other partner actually waiting for. Terus ya gitu kayak dipakai jadi senjata yang tersembunyi gitu. Don't you think it's scary when your partner actually doing that? Is it love? I don't think so. Iya. Kelihatannya kan kayak, grand gesture. Berkorban gitu, tapi di berkorban belakang buat ada lu. banyak demand. Kayaknya gue Bikin list. meskipun ngefans banget ya sama Coldplay, gue agak ngeri tuh pasti kalau terima itu kayak kalau pasti bilang ini, gue berkorban demi lo, ups, lu berkorban buat gue, ini seberapa worth it-nya nih dan What aku do I nggak have tahu to do apa. in return gitu ya. What do I have to do in return? Terus yang juga kadang-kadang juga slightly ketutup itu pasif agresif. Ya kayak gini pasif agresif, nggak apa-apa deh. Aku berkorban buat kamu, nggak apa-apa deh kayak misalnya gini. Yang temennya dong ke salon, aduh sorry ya beb, aku nggak bisa. Oh ya udah nggak apa-apa deh, biarin aku ke salon, aku capek-capek naik ini taksi online deh. Aku ini deh beb, it's okay beb, aku nggak apa-apa, nggak apa-apa. Tapi di sini mendemnya Itu awas pasif ya, agresif gitu. Jadi kalau asertif itu stand for your right without hurting others. Kayak misalnya gini, beb aku pengen dong ditemenin ke salon. Aku tahu sih sebenarnya kalau ke salon I'm gonna be a little bit selfish karena kamu nggak terlalu nikmatin ke salon. Tapi I would love it ketika kamu temenin. Aku tuh I feel loved. Iya. Jadi untuk menjadi orang yang asertif dan self love kita mesti belajar mengatakan apa yang kita rasakan bukan apa yang kita pikirkan. Oke. Karena kalau ya apa yang kita pikirkan judgment kan. Misalnya, kamu itu pulangnya malam, kamu nggak perhatian kan sama aku. Tapi kenapa kita nggak bilang apa yang kita rasain waktu pasangan kita pulang malam atau nggak nepatin janji? Tapi Aku itu berarti sedih level deh. yang berbeda lagi, pemahaman yang berbeda lagi kan antara mengerti apa yang kita rasakan dan apa yang kita pikirkan. Karena banyak orang yang juga nggak sadar sebetulnya kan. True. Nah itulah yang Ini membuat pikiran kenapa atau self love perasaan? is very hard. If you don't know how you feel, kan Iya. namanya self love. Iya. Iya, iya. Gimana lu bisa mencintai diri lu? Lu aja nggak tahu kenapa lu merasakan Karena apa yang pikiran lu kita rasakan. terlalu manipulatif. Iya, berarti kan memang kalau bisa dikatakan bahwa self love is a part of mental health. Oh ya, banget. Ya, kadang kita aja nggak tahu gimana cara kita mencintai diri kita juga, apalagi kita mencintai orang lain gitu. Karena gampang kan mencintai orang lain loh. Iya sih. Iya kan ada orangnya gitu. Iya, iya. Dalam relationship kan juga kita butuh faith loh. Iya. Kita nggak pernah tahu dia bakal gimana seterusnya sama kita. Tapi kan kita mesti, orang bilang gini, ya jangan sampailah beli kucing dalam karung. Mana ada yang tahu sih kehidupan ke depannya bakal gimana. Kita jalanin the best that we can. Kita lihat kalau ada masalah we handle it by then gitu ya. Iya. Ya we handle it together, udah mau gimana lagi gitu. Iya. Nah, bagaimana kita belajar untuk bisa mengenal diri sendiri sampai akhirnya kita Bisa mencintai diri diri sendiri, sampai akhirnya kita bisa, okay, this is the way, the correct way to give myself, my own soul, the love. Belajar nge-label perasaan. Karena
waktu misalnya kita ada situasi gitu ya, berhubungan dengan pasangan kita, or anything else, kalau asertif kan dalam setiap segi itu bagus gitu ya. Kita belajar tanya dulu gitu, apa yang aku rasain sih di saat ini. Karena kalau enggak, apalagi laki-laki ya gitu, itu punya kecenderungan untuk mikirin logikanya dulu. Just logic, yeah. Kayak misalnya hal sesimpel gini ya, misalnya Miss Donna datang, terus dia gitu Donna cerita about her day gitu ya. Oh, I have troubles with this gitu. Most men gitu ya, if you love her that much, kadang-kadang yang ingin kamu lakukan adalah ngasih dia saran, misalnya gini, aku sebel banget, aku lagi meeting gini-gini, itu orang tuh nyebelin banget gini-gini. Ya udah, nggak usah diambil aja kerjaannya. Not because you try to ini, karena laki-laki ketika dikomunikasiin masalah, buat laki-laki komunikasi itu adalah untuk problem solving. Buat perempuan komunikasi itu adalah untuk connection. Jadi waktu dia lagi curhat, yang satu lagi mau problem solving. Tapi mostly laki-laki, kecenderungan laki-laki, semakin dia sayang sama seseorang, dia akan semakin pengen nyelesain masalahnya. As if you're not adult enough gitu. Jadi bukan karena ignorance, emang begitu settingannya. Jadi emang ini adalah hal-hal yang autopilot behavior aja gitu ya. Dan itu yang kita mesti lebih sadarin gitu. Jadi bagaimana caranya supaya kita sendiri, oke, how do I feel? Waktu aku dengar Donna ngomong kayak begini, kok aku jadi kayak pengen overprotective kayak begitu loh, gitu. So label perasaanku, I'm worried. Jadi yang kita katakan instead of, udah, kamu nggak usah kerja sama dia lagi aja. Aku nggak suka dengar kamu digituin. So for you like, loh tunggu, I'm not decide anything. Aku coba bilang aku kesel aja sama pengalaman ini. Yang bisa kamu lakukan adalah, Don, I'm worried. Aku kesel dengernya gitu. Aku nggak rela kamu diginiin. Jadi aku ngerasanya mungkin berasa dalam situasi yang sama ada orang yang bisa. Exactly. Gitu. Dan itu akan memudahkan kita untuk self love karena we recognize why we feel the way we feel. Labeling feelings. Iya, iya. Dan di Itu situ harus ada dilatih. emotion It connection takes ya. time. Berasa diterima, dipahami, dimengerti, bukan sekedar untuk dilindungin doang. Iya. Iya kan? Karena kalau merasa dilindungi kan kadang-kadang Aku I gitu don't know nggak? how you feel. Tahu nggak ya? Gitu. Kadang-kadang otomatis banget sih kalau orang sayang tuh suka overprotectivenya kayak begitu, dan kalau dilindungi gitu ya, I don't know, but kadang-kadang ada perempuan yang ngerasa kayak gue nggak Cinderella lagi, tenang aja gitu, I can think deal about with it. myself Yeah, gitu yeah, ya. Ini adalah something yang bothering me a lot and I need to communicating it with you gitu kan Just ya. to release the Just feeling. to release the feelings gitu. Buat laki-laki anak, ya udah jangan gitu. I don't need Atau that kind of makanya protection. kamu jangan gini-gini gitu kan. Dan itu Gak yang usah pergi lagi ke sana. dan itu kalau dibilang nanti laki-laki tersinggung tuh kadang-kadang gitu ya. Gitu. Jadi suka laki-laki bilang gini, "Hah, aku mau lindungi kok dia nolak." Yeah. Why she rejecting me? No. It's not gitu. Bukan itu cara perlindungan yang dia butuhkan, dia hanya lagi butuh dimengerti gitu ketika. So don't give protection to someone who actually don't need that protection gitu. Yeah. Nah, itu akan lebih memudahkan kita untuk bisa self love karena kita tahu how we feel. Bagaimana kita kalau kita nggak tahu apa yang kita rasain, gimana caranya mau sayang sama diri sendiri? Iya, iya. Sementara kita selalu berusaha untuk mengerti perasaan orang lain. Gitu. Iya. Dan apa yang paling sering ya, pasangan itu semakin lama berpasangan, usia relationship-nya punya kecenderungan untuk jadi peramal buat pasangannya. Berasa paling kenal, berasa paling tahu gitu ya. Iya. Padahal sama diri sendiri belum tentu kenal. Kamu pasti mikirnya begini kan? Kamu pasti ngerasa kayak gini kan? Siapa nih peramalnya nih? Canggih amat nih gitu. Nah itu, jadi untuk sekedar kita bisa mencintai diri sendiri, kita harus mengenal diri kita sendiri, memisahkan mana yang memang itu adalah sebuah pikiran dan mana yang benar-benar perasaan kita. Berarti kita harus banyak bicara sama hati nurani kita sendiri juga ya. True. Gitu. Nah, yang menarik kan sebenarnya di era sekarang ini dengan sosial media, dengan informasi yang begitu cepat, istilah-istilah yang mungkin dari dulu udah ada, tapi sekarang lebih gampang reachable sama
semua orang gitu ya. Lalu tahu cuma istilahnya, oh self love gitu. Ya aku paling gemes, makanya aku kalau lagi ngomong self love itu. Dan akhirnya bukan. irisannya jadi nggak jelas karena dia belum paham konsep self love, tapi dia merasa gue harus bisa mencintai diri gue, dan akhirnya dia melanggar batas garis yang berkaitan jadi dengan orang selfish. lain gitu. Jadi Dia- selfish. Itu karena itu batasannya tipis banget loh sebenarnya ya. Mau exercise nggak? Boleh. Lama jawabnya dong. Nih, kalau exercise dia semangat gue mikir kita yang dites kayaknya ya. Coba. Ayo. Mau nggak? Mau nggak? Boleh. It's very simple dan gunakan exercise ini setiap kalian berkencan berdua, gitu. Karena ini adalah cara untuk self love yang paling mudah dan akan bikin kalian lebih mudah adjust in so many ways beneran. Oke, masing-masing sebutin satu hal yang membuat kamu ngerasa disayang oleh pasangan. Dan satu hal yang membuat kamu ngerasa dihargai oleh pasangan. Ini tidak boleh harapan, ya, tapi ini benar-benar hal yang sudah pernah terjadi. Mulai dari kalian pacaran, sampai kalian ada di titik ini sekarang. Sebutin aja satu hal yang, aku ngerasa disayang sama Donna waktu dibikinin kopi susu. I don't know, misalnya. Aku ngerasa disayang sama Darius kalau misalnya dia itu nelpon aku di saat kerja. Jadi satu hal yang membuat kamu ngerasa disayang sama pasangan dan satu hal yang membuat kamu ngerasa dihargai oleh pasangan. Oke. Bibi Aku dulu. Iya boleh. Kalau ngerasa Biar disayang bisa itu, nyontek. Enggak. Donna being present, dia ada, and there's a connection. Misalnya? Bukan sekedar ada gini kan ya, dia ada Physically gitu, ada. physically ada gitu. Tapi we can feel each other. Kadang dari misalnya kayak kita ngomongin satu hal yang sama, tema yang sama gitu kan. So that's connection. Buat aku itu penting banget. Itu kamu merasa disayang atau dihargai? Merasa disayang. Merasa disayang. Merasa disayang. Jadi if Donna gets you, you feel loved. Oke. Bisa kasih satu contoh nggak misalnya apa connection yang paling konkret gitu yang dirasain? Misalnya kayak sesimpel misalnya kita mau keluar makan, terus kita mau milih restoran, and then kita pilih restoran yang sama, kita mau ke sana. So that's the connection, right? Gitu. Pas kebetulan sama karena Pas kebetulan mostly dia sama, bilangnya tapi terserah bebas. iya, tapi it's Cowok suka gitu katanya bebas terserah gitu. Hai gitu. iya bener. Iya, jadi sesuatu yang bisa bikin kita punya koneksi, the energy is there gitu. Ada yang lebih sederhana dari itu nggak? Simple things that Donna lakukan yang bikin kamu merasa disayang. sama Ya pasti kalau bangun pagi segala macam, the interaction, dibangunin, cara banguninnya dia. Sesuatu yang bikin aku nyaman. Banyak. Kalau mungkin gitu. susah ya nyebutin satu. Iya, but try to dig deeper kan. Itu kan hal yang simple yang kadang kita lupa gitu. Exactly. Tapi justru itu yang penting. Karena saking Aku selalu bilang banyaknya. sama Donna, semua kita dibangun itu dari hal-hal yang kecil. Gitu. Jadi kayak itu karena dulu ritual kayak romantis. misalnya bangunin tidur gitu ya, dia punya kebiasaan Baby, kakinya cuma gitu. kaki doang baby Sebel lewat, banget dia dia. make up, dia apa Sebel. gitu kan, balik lagi baby aku belum bangun gitu. And aku benci banget situasi itu. And then need years to change that habit gitu. Tapi in the end ya akhirnya ketemu gitu kan, dia tahu aku sukanya Dibangunin diperlakukan apa? seperti apa, dibangunin kayak gimana gitu. Ya mungkin itu lebih Exactly. detail ya. Terus kalau hal-hal yang dilakukan Donna yang bikin kamu ngerasa dihargai? Ketika aku bicara dia nggak motong aku dan ya apalagi depan anak-anak. So kalau parenting marah yang sekali kita kalau belajar misalnya itu, ya. kita harus benar-benar satu suara di depan anak-anak. Iya. Kalau Walaupun soal ya nggak setuju ntar aja di belakang. iya ntar di belakang kita discuss gitu. Makanya aku juga sama dia kalau dia udah ngasih tahu anak-anak ya udah aku juga walaupun nggak setuju ya diam dulu aja, ntar di belakang baru ngomong gitu. Nah, exactly. Kalau Donna? Tadi udah kepikiran, udah saya blank. Padahal dia yang paling excited tadi. Ayo. Ibu enak jawab di depan Bu. Tapi sebenarnya banyak hal sih yang bikin aku ngerasa disayang. One little things that you... Mungkin pertama yang
dia tanya entah itu cuma how was your day? It's very simple but meaningful kalau buat aku gitu. Kenapa? Karena ya paling nggak he wants to know about me, about what I do or apa yang terjadi hari itu gitu. Itu kadang kan kita sering banget juga pisah, misalnya pisah kota atau apa, dia pergi kemana, aku di rumah gitu, dia nanya how's your day gitu. Itu hal simple yang aku pikir ya itu berarti apalagi kalau pagi-pagi, karena itu berarti lu bangun tidur lu inget gue ya gitu. Itu kalau aku, walaupun banyak many things yang lain. Nah kalau di harga itu, apapun yang aku lakukan buat dia, just say thank you, itu buat aku juga, itu aku merasa dihargai. Ketika Darius bilang thank you itu for little things. Yes. Thank you. Thank you. Exactly, itu kan mengenali perasaan. Kalau yang pertama tadi itu kenapa aku bilang coba cari lagi yang lebih kecil, karena itu kurang konkret dan masih banyak logiknya. That's man. Iya, karena kan susah kalau misalnya kayak itu buat untuk sama-sama, itu susah lo ngulangnya lagi, apalagi itu kejadian yang Tapi langka. sering. Iya kan? Kalau anak kecil kan suka kayak flip flop gitu kan. Iya, Siapa iya. duluan, tapi sering kejadian. And for me that's the connection, the real connection ya. Tapi ya mungkin Iya, lebih tapi banyak unsur itu logiknya. sesuatu hal yang kalau misalnya lagi banyak nggak samanya, terus kamu nanti nggak merasa connection dan love-nya. Itu sesuatu yang tidak bisa dikontrol oleh Donna loh. Ya kan. Kalau yang kedua itu lebih mungkin gitu. Itu adalah connection, tapi juga yang pertama itu masalahnya connectionnya itu sangat-sangat susah gitu untuk make it happen. Kira-kira gitu. Kalau yang kedua mudah kan untuk make it happen gitu, dengan bangunin dengan cara yang sayang gitu. Jadi Antar dua pasangan sama-sama bisa kontrol ya. So we know each other. exactly. Ya kan? Jadi pada waktu misalnya lagi berkencan berdua ngomongin hal kayak begini, kita membuat statement, ya statement sesuatu yang obvious gitu, bahwa misalnya gini, minggu ini aku ngerasa disayang loh waktu kamu bilang kayak gini, waktu kamu ngomongin ini gitu, I feel loved gitu, and I feel appreciated gitu. Itu akan ngebantu kita untuk berasa, oh ini ya feelingnya, begini ya rasanya sayang. Itu automatically you say I love you without you actually saying I love you, dan itu nggak peres. Gitu. Sehingga kalau nanti misalnya ada problem-problem soal anak, soal rumah, soal apa, itu ada waktu sendiri, nggak boleh diomongin pada saat kencan. Itu akan membuat kita lebih mudah untuk bisa adjust sama pasangan, instead of we compromise a lot. It's tiring compromise anyway. Tapi nggak mungkin sih nggak ada compromise. Cuma kalau bisa kurang-kurangin aja gitu. Ya. Nggak Tanpa mungkin harus sampai zero. se-effort itu kita udah bisa sama-sama cari titik yang baik buat berdua kan. Iya, karena kalau kita misalnya kita keep saying what we think gitu ya, kita akan bilang gini, ya kan kamu kan pasti tak gini, aku ini kayak gini segala macam. Oke, what you afraid of? Kamu takut apa? Oh, aku takut kalau misalnya kita jadi nggak bisa enjoy, kita nggak bisa begini. Oke, aku lebih senewan ketika ngeliat kamu senewan gitu. So what should we do together? Gitu. Karena kita udah terbiasa ngomongin what we feel, why we feel the way we feel, gitu. Karena kalau enggak, kalau kita tetap ngomongin logikanya, kayak sesimpel ini deh, cemburu. Cemburu tuh nggak ada yang logis loh. Langsung dia langsung gini. Kamu tuh ini banget sih, nggak masuk akal banget. Emang cemburu nggak masuk akal? Cinta juga nggak ada yang masuk akal. Like hello, gitu. I think I remember when you guys was just close gitu, you was good get married. I think everybody was think like, hah, relationship apa ini? Ramai sekali kan gitu ya. On your early of relationship, if I'm not mistaken, ya kan. Ada nggak sih yang masuk akal? Nggak ada, but here you are, survive, love each other, ya kan. And we have this conversation, Iya. gitu. Jadi memang cemburu nggak ada yang masuk akal. Kayak misalnya gini, bisa nggak kita bilang sama pasangan kita, instead of kita bilang gini, udahlah kamu jangan terlalu dekat-dekat sama dia lah, dia kayaknya suka deh sama kamu, kamu kayaknya ada potensi deh, dia tuh kayak ada tipe kamunya gitu. Itu logik. Tapi bilang aja gini, gue nggak ngerti kenapa, tapi kalau ngelihat lu deket sama dia, gue cemburu. Jadi nggak bisa bilang gini, kamu nggak masuk akal Donna, kamu nggak masuk akal Darius. Emang nggak masuk akal cemburu ya. Iya. Don't Another do lesson that. ya. Ini Semua
feeling. bilang ya. aja yang kita rasain gitu. Dan seringkali orang-orang yang gagal itu adalah orang-orang yang pinter, ya, dan menggunakan terlalu banyak logikanya. Ketika mencintai, cinta kan perlu perasaan bukan logika. Iya, Oke, iya, so kalau ngomongin soal relationship berarti feeling itu lebih Matters. penting ya. Share your feelings, kasih tahu bahwa what works instead of what didn't work. Kayak misalnya aku nggak suka warna krem, ada berapa ratus warna di luar sana. Tell me what you like instead of what you don't like. Dan aku nggak suka kamu gini, aku nggak suka kamu gini, nggak bikin tahu. Tapi kalau aku ngerasa disayang waktu kamu bangunin aku gini, aku ngerasa disayang waktu kamu tanya about my days. Oh, gue akan sayangin lo dengan cara kayak gitu. iya, iya. Ini kita jadi kayak ikut sesi terapi ya. Tapi kalau kita bicara lagi soal self, kadang tuh kita ngerasa, kalau aku ngerasa kalau aku orang lain, aku ngerasa bahwa aku dicintai atau disayang gitu sama Darius, dan aku malah justru bisa lebih mencintai diri sendiri gitu, bukan sih? Betul, betul. Iya kan? Jadi lebih effortless juga untuk mencintai diri sendiri, knowing full well bahwa kalau kamu sering ngomongin kayak gini kan kamu jadi sadar bahwa you are loved. Iya. Gitu. Jadi ketika kamu nggak ngeyakin kamu disayang sama Darius, kamu akan sibuk mencari cara untuk mendapatkan perhatiannya dia dan sayangnya dia. Walaupun sebenarnya kebahagiaan atau kita sendiri itu kan bergantung sama kita. Responsible. Iya. Tapi kan kita jadi berusaha kayak cari pembuktian terus. Dia sayang kan sama gue. Gue akan cari tahu ini kan. Gue akan begini kan. Dia ngomongin gue nggak ya sama temennya ini kan. Oh, it's tiring. Iya, Iya. iya. Dan itu penting, maksudnya apa yang kita cintai, kita bicara juga sama pasangan kita gitu ya. Itulah proses saling mengenal ya. Karena kalau tadi udah dibahas self love itu part of mental health juga. Kita masih tipis ngebahas sebenarnya bagaimana supaya self love itu tidak menjadi selfish. Nanti kita akan detailin lagi, lebih dalam lagi. Tapi sebenarnya self love ini bisa benar-benar menjamin kebahagiaan dalam relationship nggak sih? Oh yes. Kenapa? Karena orang yang tidak mampu mencintai diri sendiri nggak akan bisa mencintai orang lain. There's no way. Iya. Dan kalau kita masih merasa dalam hubungan ya, masih merasa, karena tadi ada cemburu, biasanya aku nggak tahu, tapi cemburu itu kan ya nggak logik kan? Nggak logik. Nggak logik. Dan it's So part it's of any feeling. relationship. What about insecure? That's a good question. Apakah ada korelasi antara cemburu dengan insecure Yes dan and no. self love? Yes and no. Yes and no. Oke. Jadi gini, ketika pasangan kita cemburu, please jangan cepet-cepet ngejudge dulu. Oke. Iya. Kan ada yang gini, kamu tuh insecure banget sih yang semua orang kamu cemburuin. Iya. Gitu. Iya. Ada yang tabok-tabokan di situ. Pertanyaannya, kita juga mesti ngaca dulu. Pernahkah saya memberi alasan untuk pasangan saya cemburu? Pernah nggak? Sering sepertinya. Dan I hope when you doing that unconsciously. Gitu kayak, iya gue juga sih iseng ya begini. Kenapa ya gitu. Aduh, let's figure something out deh gitu. Jadi kalau kita pernah memberikan alasan untuk pasangan kita cemburu, jangan tiba-tiba dilalah bilang gitu, lo insecure sih, itu namanya gaslighting gitu kan. Itu kesalahan kita yang kita coba limpahkan pada pasangan kita karena we don't want to deal with that feelings gitu kan ya. Karena jangan salahin gua gitu, lo aja yang salah deh, lo yang insecure nih gitu. Padahal kalau kamu memberikan banyak alasan untuk dia insecure, it's not fair loh. Gitu. Jadi itu dulu kita ngaca. Terus kedua gitu misalnya, aku jadi cemburu nih gini-gini. So apa yang harus aku lakukan dong gitu ya supaya nggak membuat kamu ngerasa kayak gitu ya. Aku juga nggak mau kamu ngerasa kayak gitu. Terus jangan di abuse juga pertanyaan itu dengan kamu nggak boleh temenan sama semua cowok, kamu nggak boleh temenan sama semua cewek. Like seriously. Gini karena kan kasih tahu apa yang kamu butuhkan. Ya, iya mungkin kamu bilang sering I love you kali ya ke aku ya gitu. Aku memang pasti kalau cemburu kan ada rasa insecurity-nya gitu. Cuma semoga bukan insecurity yang unconsciously dikasih, tapi juga bisa membuat oh berarti ketika aku ngerasa cemburu bisa jadi aku melihat bahwa ini orang ini
tipenya pasangan gue nih gitu. Atau bisa jadi kan ketika ngeliat dia kok kayaknya kalian bisa ngobrol sesuatu yang aku nggak bisa obrolin gitu. So aku jealous jadinya gitu. I wish I can talk misalnya I don't know sports, mungkin music gitu. Ada kan orang yang wah gila nih lawan jenis temen tapi kok dia bisa ngomong sport banget, kok dia bisa ngomong tentang dunianya ini banget kayak gitu ya. It's a jealousy gitu ya. Ya nggak apa-apa dong merasa insecure yang kayak gitu. Karena sesuatu yang kita nggak punya dan lawan jenis yang kayaknya asik bisa ngertiin pasangan kita gitu ya. Boleh dong. So it's normal sebenarnya. It's human. It's you. It's human. Gitu. Kalian kode-kode asik gitu. Kita langsung ke kode-kode. Perasaan gue yang lempar pertanyaan tadi baliknya ke gue lagi ya. Aduh. Tapi memang kalau bicara insecure, perempuan lebih banyak insecure ya daripada laki-laki atau gimana sih Mbak Zoe? Nggak juga sih, masalahnya ya kembali lagi ya, saya sebagai seorang feminis gitu ya. Masalahnya dunia ini kan patriarki banget gitu ya. Jadi apa-apa tuh kayak gini, it's relatively more easier for women to feel insecure karena dunia ini yang banyak diributin adalah pelakor ya kan. Pebinor jarang dibahas. Terus Walaupun kalau ada, misalnya ya. suaminya selingkuh, lu kurang dandan kali, lu kurang ini kali. Kenapa perempuan dulu Selalu disalahin? disalahin, ya. Iya, kan kayak ya yang salah yang selingkuh dong, like hello gitu kan ya. Selalu ada cara untuk membuat perempuan itu yang harusnya lebih self aware gitu dan laki-laki tidak owning their mistake gitu. Iya. Itu adalah culture yang sebenarnya juga merugikan, which is laki-laki sendiri juga jadinya nggak tahu ini how to be like how to be a real man gitu, how to love someone gitu ya, how to protect someone gitu. Nah ini ya bahaya jadi buat semua orang gitu. Jadi budaya kita membuat kita jadi relatively lebih mudah insecure. Kayak misalnya kayak gini, pertanyaannya, kenapa aku suka ngebahas self love apa segala macam kayak gini? Karena banyak perempuan yang ngerasa ya udah gue mesti layanin laki gue kasih lo tiket Coldplay, gue duit yang ini, tapi lu jangan selingkuh ya. Ngerti nggak? Harusnya yang seperti Darius bilang tadi gitu. Oke, give it because I love you and that's it. Bisa nggak gitu? Nggak ada embel-embel belakangnya Kan lah. embel-embel, tapi kan ada orang yang gue berkorban demi lu cintain gue ya, lu setia sama gue ya. Bukan begitu kan deal-dealannya. Konsepnya harusnya nggak begitu ya. Nggak begitu, bahwa I do my best, you do your best gitu ya. We put our best effort in this plate, we call relationship gitu, and we do our best. Bukan gue berkorban ya, tapi lu setia ya sama gue. Iya. Ini piring ya, tapi ada pisaunya. True, oh my god, so true. That's very good analogy. It's ouch, but Jadi it's akhirnya true. kita hidup dalam ancaman, menjalani hubungan dalam Relationship, ancaman. ya. Jadi yang kita kan nggak sehat capek nggak sih jadinya. menerima kebaikan-kebaikan pasangan kita? Gue udah berkorban ya, lu setia ya. Jangan gitu Iya. dong gitu. Iya. Jadi artinya sebenarnya ketika kita sudah bisa lebih mendengar perasaan kita, memahami perasaan kita bisa belajar untuk bisa self love. Berarti secara paling tidak mungkin nggak 100% tapi lebih banyak porsinya kita juga bisa menghindari perasaan-perasaan insecure. Ya. Ya, dan Atau mungkin nggak menghindari sih, mengatasi aja. Mengatasi ya, ya. mengatasi. Kalau menghindari suatu hari bisa kejadian lagi dan mungkin akan efeknya bisa kayak bola salju. Iya, di karena bawah kita tuh. nggak pernah tahu apa yang akan terjadi di depan. Iya, Betul, true. betul. Iya. Tapi kalau misalnya intinya adalah ketika kita sudah, karena tadi Mbak Zoe juga mengatakan bahwa self love itu sebenarnya bagian lebih berat karena kita lebih mudah mencintai orang lain. Jadi sebenarnya kalau kita sudah benar-benar tahu tentang diri kita, mencintai diri kita, it's easier to love somebody gitu ya. And to communicate what you need. Kamu perlu disayang dengan cara apa? Iya. Ya Itu kan? termasuk juga kalau ngomongin Mbak Zoe adalah bukan hanya psikolog tapi juga seksolog klinis, Iya. termasuk True, dalam true. hubungan Iya, suami istri. dalam hubungan suami istri gitu kan. Agak susah ya ketika orang-orang bilang kayak gini, aduh kehidupan seksku tuh biasa-biasa aja, ini biasa-biasa aja. Tunggu, kamu pernah tahu nggak kayak zona erektusmu di mana? Apa yang kamu suka di ranjang? How do you like to be treated? What can your partner do to make you feel sexy in bed? Nggak tahu mbak. Lah lebih terus gimana caranya? Terus dia mesti nebak gitu. Kayak tangannya Thanos. Jadi seksi. Nggak bisa kan. No you cannot. Kebayang ya kalau masih kayak gitu PR-nya berarti masih jauh banget kan. Iya. Nggak melakukan sexploration, nggak Iya. tahu sexual body mapping. Terus tahu-tahu aku mau puas aja di ranjang. Jadi Gimana caranya? artinya sebenarnya good quality of sex is a result of good and
a good quality of relationship ya. Jadi bukan seksnya yang bikin relationshipnya bagus, tapi good sex is A part, result. jadi No, it's a result. Result. Kan Dari berarti good kalau relationship. good relationship berarti dia udah bisa mengenal diri sendiri, mengenal pasangan, self love, and put all the effort in the same plate gitu kan. And then excessnya adalah we can go through our relationship happily. Nah, One of the part is the sex part, right? ada ahli namanya Sternberg. Dia punya teori tentang trilogy of love, gitu ya. Dia bilang ada 3 pilar yang harus kita penuhi untuk menjalani relationship yang sehat. Satu, komitmennya mesti jelas. Komitmen kita apa nih, gitu. Kita casual kah, open marriage kah, monogami kah, gitu. Jadi tidak boleh diasumsikan lah yang namanya komitmen itu, gitu ya. Jadi harus Once we jelas get married, gitu. harus jelas. Are we going to open, polyamory, monogamy, whatsoever. Monogaminya juga kayak apa bentukannya, gitu. Boundariesnya kayak apa. What it means being faithful to you and what it means being faithful to me, gitu kan ya. Itu satu komitmen. Kedua adalah intimacy. Intimacy itu tentang love language, familiar gitu ya. Apa sih love language pasangan? Karena love language itu, intimacy adalah bagaimana caranya aku mencintai pasanganku sebagaimana dia mau disayang, bukan sebagaimana aku ingin disayang. Karena kalau misalnya, aduh Mbak Zoya love language-ku itu adalah physical touch gitu, sementara pasanganku tuh love language-nya adalah quality time, gimana dong kita beda? Ya nggak masalah, kan itu bukan tentang kamu, it's about your partner. Kalau dia mau disayang dengan cara quality time, ya kasih dia quality time. Kalau kamu butuh love language-nya itu physical touch, minta physical touch. Yang ketiga adalah passion. Passion itu adalah gairah seksual. Karena misalnya nih ya, passion itu adalah tentang how you feel good. Jadi itu bukan cuma tentang having sex, tapi juga tentang making love. Because it take love to make love. It's different, way different. Kita maunya ada dua-duanya kan. We want to make love and we want to have sex juga gitu ya. Karena kan tujuan seks itu ada 3. 1 untuk reproduksi, 2 untuk rekreasi, 3 itu untuk relasi. Karena yang bisa bikin anak belum tentu bisa bikin enak ya. Di sini cewek-cewek pada ketawa ya. Gitu. Dan apa namanya ya, if you wanna use sex toys apa segala macam ya boleh aja untuk masturbation atau untuk spicing up your sex life with your partner. Tapi jangan lupa kita tidak menjalin relasi dengan sex toys, kita menjalin relasi dengan partner kita gitu. Itu hanya satu di antara sekian cara gitu to spice up our sex life. Jadi ini ketiga hal harus ada di dalam passion ini. Nah sekarang gini misalnya, komitmen, intimacy dan passion ya. Komitmen nih misalnya pasangannya setia banget. Terus kalian merasa saling disayang sebagaimana disayang, tapi seksnya nggak ada, bisa nggak? Iya, enggak. Karena itu kan bagian dari kebutuhan. Jadi kalau mau dibilang good relationship, seperti yang Darius bilang, harus ada 3-3-nya. Ada loh orang, faithful banget, sayang banget, bener-bener sayang. Komit banget gitu. Terus gitu sayangnya tuh bener-bener yang dating, they have like a deep talk. Gitu dia bisa datang, Mbak Zoya, kita udah 6 bulan loh nggak having sex. Oh ya? And it's a problem ya. It's a problem, lama banget gitu. What happened? Kita nggak tahu, kita pergi berdua sama-sama gitu. Dan mereka memilih child free kebetulan. Terus mereka begini, kita juga bingung, padahal kita sering deep talk, cuddling. Semuanya we doing it. Sampai tahu-tahu gara-gara temen nanya, kayak wow, when was the last time you having sex? Terus satu mereka berdua nengok, Beb, terakhir kita kayaknya pas ke Jepang deh. Ke Jepang itu 6 bulan lalu yang gitu kan, like, oh my God, why we not doing that? Nggak tahu ya kenapa. Atau ada gini, dia unfaithful, nggak setia. Apapun konsepnya ya, karena bisa jadi open marriage juga bukan berarti bisa setia kan gitu. Dia unfaithful, jadi komitmennya nggak jelas, seksnya enak banget dan saling sayang. Or kita balik lagi, nggak sayang, nggak merasa disayang, tapi seksnya banyak banget dan enak banget dan setia. Rasanya cuma kayak dipakai doang kan. So good relationship harus punya 3 pilar. 3 pilar itu yang penting ya. Komitmen, intimacy, and Dan passion. semua saling berhubungan berarti. Kalau nggak ada yang satu gitu, jadi minimal kita mesti punya kontribusi yang cukup lah, nggak usah ada yang jomplang-jomplang banget. Gitu, yang jelas komitmennya apa sih relationship kita ini, how to be faithful with each other itu harus dibahas, nggak boleh diasumsikan, nggak boleh diramal.
gimana aku memastikan pasanganku tuh ngerasa disayang sama aku gitu, it's your responsibility. Dan ketiga gitu, make sure that you have a good sex, a good enough sex. Iya. Minimal ketemu di tengah gitu. Iya. Udah nih gak usah yang dramatik kayak, wah kita mesti sampai spektakuler gini banget gitu ya. Cosplay 360 derajat gayanya, helikopter gitu. Udahlah. Gitu. Wow, Good itu enough sex, ketemu di banyak tengah. sekali ya layer dalam hubungan yang memang nggak akan cukup untuk kita sharing dan kita pelajari dalam satu tema podcast aja. Tapi kalau kita spesifik ngomongin soal self-love, di dalamnya itu unsur yang paling penting salah satunya adalah untuk mengenal perasaan sendiri. Dan I think that's the key, memvalidasi perasaan. one of the key untuk bisa punya 3 pilar hubungan yang sehat itu ya. Jadi luar biasa loh, malam ini kita belajar banyak sekali walaupun udah 17 tahun, tapi aku selalu bilang dan kita selalu sepakat bahwa hubungan pernikahan itu seperti kehidupan, selalu berproses, nggak pernah ada ujungnya. Jadi kita belajar terus setiap hari, kita belajar hal yang baru dan itu membuat kita bertumbuh bersama, ya kan? The never ending adjustment ya. Yes, adjustment, Ingat, adjustment, selalu. not compromise, but adjustment. Oke. Thank you so much Mbak Zoya. Yes, Mbak Zoya, sebelum kita closing, pengen ini dong dapat fun fact tentang self love dari Mbak Zoya, boleh nggak di-share sedikit apa aja fun fact-nya tentang self love? Oke, fun fact tentang self love itu pertama-tama adalah honest to yourself. Ya, jangan mendinai perasaan gitu ya, jujur terhadap kebutuhan kamu gitu dan boleh kalau misalnya apalagi yang punya pasangan untuk bilang itu sama pasangan gitu ya, dan boleh banget ya salah satu cara mencintai diri untuk mengatakan tidak gitu terhadap hal-hal yang memang bikin kita uncomfortable. Ya, itu betul. Itu penting banget ya, Penting itu banget. penting sekali. Dan mungkin kalau untuk bersama pasangannya, we have to communicate, bagaimana cara komunikasinya ya. Dan itu setiap pasangan juga Assertive. unik kan, gimana caranya. Mereka punya cara komunikasi masing-masing yang mungkin yang merasa paling pas gitu, supaya we can love ourselves and we can love our partner. Iya. Terima kasih banyak Mbak Zoya atas kehadiran dan sharing-sharingnya, ilmunya mahal banget ini. Luar biasa Konsultasi banget. mesti cari waktu khusus ya. Iya. Thank you so much, jangan kapok. Sama-sama. Tapi Mbak Zoya ada Kode ini ya. kan, kalau orang mau konsul mau apa bisa kan? Iya, ya? itu aku ada praktek di 2 tempat, di H Klinik itu di belakang RSPP, RSPP Pertamina. di Pertamina gitu ya, di H Klinik. Satu lagi di Kami Rawat Klinik tuh di Jalan Benda di Kemang. Iya, dan Oke. ada podcastnya juga kan? Ada, Podcastnya ada YouTube-nya juga. Ada, iya, ada Iya. YouTube-nya juga dan ada media sosialnya juga, Instagram Zoya Amirin. Iya. Jadi silakan langsung di follow, dicari informasinya. Siapa tahu teman-teman mungkin butuh advice dari expertise-nya, bisa ngobrol lebih dalam lagi soal relationship dan problem yang memang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari ya kan. Karena memang kita kadang nggak bisa nyelesain sendiri, kita butuh Iya. support, kita butuh advice dari yang memang ahli, Ahlinya. sehingga nggak salah advice juga. Nah, buat teman-teman yang mungkin punya masih permasalahan atau punya hal-hal yang pengen ditanyain, boleh langsung tulis di kolom komentar. Nanti kita coba bantu untuk jawab dan kasih solusi-solusi ringan. Iya, Hanya Mbak mungkin Zoya juga juga nanti pastinya. kita next bisa undang Mbak Zoya lagi dengan tema-tema yang lainnya. Harus dong, harus. Seru banget. Oke, thank you semuanya udah ngikutin ngobrol lebih dekat bareng sama Daris Dona. Dan jangan lupa untuk di-like, di-share, dan ditungguin setiap hari Jumat ya. Kita Iya. akan rilis, mudah-mudahan bisa konsisten. Tiap Jumat kita akan sharing-sharing soal seputar relationship Iya. dan parenting. Ya, sampai ketemu Mudah-mudahan lagi. bisa bermanfaat ya. Ya. Thank you. Bye-bye, thank you.